Alhamdulillah hari ini bisa konten lagi. Oke, buat kalian yang benci Bang Nat, mungkin kalian bakal seneng. Ya buat kalian yang masih support Bang Nat, thanks banget guys. Because belakangan ini Nat lagi ada masalah internal, sehingga jika konten Bang Nat agak berbeda dari biasanya, mohon harap dimaklumi ya guys. Oke lah, karena ini udah telat pakai banget, ya walaupun sehari doang sih. Kali ini Bang Nat ingin bahas hal menarik yang terjadi di episode kedua, yang tentunya sangat sayang banget jika kalian lewatkan begitu saja. Oke, baiklah, daripada kelamaan di intro, mending langsung saja kita mulai. Hal menarik Bowoy Galaksi Gentar episode 2 part 1. Let's check this out. Yay! 1. Flashback pencarian microchip. Oke, seperti yang kalian tahu, jika tujuan utama Adudu datang ke kilang Nubot adalah untuk mencari microchip supaya dia bisa memperbaiki alat replika teleportasi yang dia ciptakan. Ya, kalian tahu sendirilah, harga microchip yang dijual oleh Bagogo itu bener-bener nggak ngotak dan nggak alienui banget gitu. Ya, walaupun kalian tahu sendirilah, sifat si Bagogo itu emang tukang tipu. Apalagi kalau soal harga barang-barang yang dia jual. Back to topic. Di episode kedua, kali ini kita diperlihatkan flashback yang sama ketika Adudu dan Prob pertama kali tiba di kilang Nubot. Yang dimana flashback kali ini tuh waktunya jauh lebih mundur daripada flashback yang sebelumnya. Itu karena flashbacknya menceritakan Adudu yang telah menemukan microchip yang dicarinya. Dan di sini juga kita jadi tahu Adudu itu sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Akan tetapi karena Prob yang masih dalam pengaruh Kodebot aka Rosaksa, mau tidak mau Adudu harus menyelamatkannya terlebih dahulu sebelum dia bisa kabur dari kilang Nubot. 2. Rosaksa disegel. Jadi seperti yang kalian tahu dan kalian lihat sendiri, alur cerita dalam versi animasi sangat berbeda sekali dengan cerita yang ada di komiknya. Namun kedua ceritanya masih memiliki alur yang tetap sama. Akan tetapi dalam versi animasinya, origin story dari Rosaksa sedikit diubah, yang dimana kita diperlihatkan jika Rosaksa itu merupakan sebuah power spera yang terkena virus, sehingga para pekerja di kilang Nubot waktu itu mau tidak mau harus menyegelnya di salah satu ruangan di kilang Nubot. Akan tetapi di sini Nat cukup bingung sih, padahal para pekerja itu punya kesempatan untuk menghancurkan Kodebot. Akan tetapi mereka justru memilih menyegel Kodebot di salah satu ruangan, bahkan ada kotak khususnya. Hal ini tuh membuat Nat berspekulasi lagi jika sebenarnya Kodebot itu awalnya memang memiliki role yang sama seperti yang ada di komik, yang merupakan pekerja di kilang Nubot sebagai programmer. Sehingga para pekerja yang sudah kenal baik dengan Kodebot tidak tegalah pastinya mereka untuk menghancurkan Kodebot. Dan pada akhirnya mereka memilih untuk menyegelnya di kilang Nubot dengan harapan suatu saat ada yang bisa menyembuhkan Kodebot. 3. Ochobot diincar. Nah, untuk hal yang satu ini sebenarnya dari awal memang sudah dijelaskan jika Rosaksa memang hanya mengincar robot untuk dia konsumsi, dan udah jelas banget Ochobot lah yang dia incar. Dengan hal ini sebenarnya sudah diperjelas dan diperlihatkan juga di episode pertama, yang walaupun Bowoy dan kawan-kawan terlihat kejar-kejaran terus sama si Rosaksa, akan tetapi terlihat jika Rosaksa itu sebenarnya mampu membedakan antara manusia dengan robot. Hal ini terbukti dari Rosaksa yang terus-terusan menyiksa Bowoy Gentar, sehingga terlihat jelas jika Rosaksa memang tidak tertarik untuk memakan manusia. Ditambah dari penjelasan si Adudu, Rosaksa juga tidak mengincar sembarangan makanannya. Itu karena tujuan Rosaksa memakan setiap robot supaya dia itu bisa mendapatkan ability khusus dari robot yang dia makan, sehingga hal itu tuh akan memperkuat dirinya. Jadi jelas sekarang jika kuasa teleportasi Ochobot lah yang sejak awal diincar Rosaksa. Ya nggak kebayang sih jika Rosaksa ini berhasil memakan para robot dengan tier lebih kuat atau para power spera dengan kemampuan yang overpower. Bakal mengerikan banget tuh. 4.
drama Boboiboy Gentar. Sepertinya kalian juga bakal setuju sih soal yang satu ini. Jika Boboiboy Gentar itu semakin annoying. Ya kita tahu gitu, sifat Boboiboy Gentar itu memang agak lain daripada fusion elemental yang dimiliki Boboiboy yang lain. Akan tetapi, semakin lama Boboiboy Gentar semakin terlihat menyebalkan dengan drama-drama yang dia buat. Seperti Boboiboy Gentar yang berlagak seperti dalam film, yang rela berkorban demi kawan-kawannya supaya kawan-kawannya tuh bisa kabur terlebih dahulu. Akan tetapi, ekspresi kawan-kawan Bobo itu sangat mewakili ekspresi para fans yang sedang menonton. Ya, kayak, ini anak kenapa dah? Makin kesini kok kelakuannya makin kesana. Tingkah lakunya tuh, aduh, justru malah membahayakan teman-temannya, terutama Ochobot yang diincar sama si Rosaksa. Namun di luar itu, sifat Boboiboy Gentar emang begitu, agak lain dan cenderung kayak tong kosong nyaring bunyinya doang. Sehingga kalian gak perlu heran sih sama sifat Boboiboy Gentar. Toh, ini cuma sifat fusionnya doang. Bukan berarti sifat Boboiboy asli juga bakal jadi begini. 5. Arc Baraju disinggung. Seperti yang kalian lihat di episode kedua, akhirnya kita diperlihatkan satu plot utama yang jadi fondasi cerita untuk arc berikutnya, yaitu arc Boboiboy Galaxy Baraju. Yang dimana arc kali ini memang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan arc-arc sebelumnya. Ya kurang lebih mirip seperti arc Boboiboy Galaxy Windara. Akan tetapi kali ini ada dua kerajaan yang akan terlibat konflik hebat yang sudah terjadi selama ratusan tahun akibat salah paham. Gara-gara siapa? Retaka lagi cuy. Ya untuk lebih tepatnya kalian bisa baca komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu 18 sampai isu 21. Dan jika kalian gak keberatan dengan yang namanya spoiler, kalian bisa baca terlebih dahulu komiknya. Selebihnya, arc Boboiboy Galaxy Baraju akan mendapatkan perubahan yang signifikan menurut Natsuki, mengingat arc Boboiboy Galaxy Windara dan arc Boboiboy Galaxy Gentar yang didevelop dengan sangat baik, sehingga membuat ceritanya menjadi jauh lebih baik dalam versi animasinya, bahkan terasa lebih fresh, tapi tidak menghilangkan unsur-unsur yang ada di komiknya juga. Dan terasa hal yang paling diinginkan para fans adalah pertarungan antara Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard yang diperpanjang, dan wujud sesungguhnya dari mereka juga benar-benar diperlihatkan, yaitu karena dalam versi komik transformasi mereka itu keburu dibatalkan oleh Feng, sehingga mereka berdua tidak jadi bertarung menggunakan kuasa tahap ketiganya. Padahal kapan lagi kita bisa melihat Boboiboy lawan Boboiboy. Akan tetapi, terasa walaupun Boboiboy Galaxy Baraju bakal jadi panggung buat Boboiboy sopan, tetapi terasa nggak ada salahnya juga jika kita diperlihatkan kengerian dari kuasa elemental tahap ketiga Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard ketika mereka mengamuk. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Ya pastinya bakal lanjut ke part keduanya. Hehehe. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato gozaimashita, mata nih, bye. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Ya, oke. Yes! Yes!